Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Welcome back to VOA Global Report from New York City bersama saya, Randy Wijaksana. Kita ke berita pertama pemirsa. Pemilik usaha di Amerika Serikat banyak yang mulai kesulitan mencari pekerja, khususnya untuk lowongan kerah biru. Sebagian pemilik usaha akhirnya mulai melirik para pekerja imigran lewat program visa kerja. Kita simak laporan dari Nova Purwadi berikut ini. Pasar tenaga kerja ketat yang membuat pemilik usaha sulit mencari peminat kerja menandai kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Ini juga dialami manajer sebuah perusahaan jasa konstruksi di negara bagian New Hampshire. I've been in business for almost 40 years, since 1986. And this year by far has been the most difficult year to try to recruit people. This market right now, there's nobody that really wants to do laborers type work. And you know, no matter what recruiting we do, communication, benefit packages is just they hate to say it, but it doesn't seem like they want to be able to do anything they sweat. Dengan minimnya peminat kerja lokal, perusahaan ini lalu memperluas pencariannya keluar Amerika. The H-2B program, we're actually getting seasonal visas, working visas for immigrants, and they basically become a good part of this company for us to be able to survive. Pekerjaan yang tak segera diisi warga lokal, akhirnya memang banyak diisi oleh warga pendatang. Data Depnaker AS menunjukkan sejak Januari 2020 hingga pertengahan 2023, jumlah angkatan kerja dari kaum imigran meningkat 9,5%. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja lokal alias kelahiran Amerika hanya meningkat sekitar 1,5%. Di berbagai wilayah, minimnya minat terjun ke sektor-sektor manual memunculkan peluang kerja bagi para pengungsi, termasuk dari Ukraina. Di North Dakota misalnya, industri minyak serpih akhirnya melatih pekerja migran dari Ukraina. Now I got some job here in North Dakota, and I hope that soon the war will be over, and I can work here to get some money to help to my family. Pelatihan ini adalah kolaborasi perusahaan rekrutmen Buck & Grow dengan program bantuan pengungsi dari pemerintahan Joe Biden. Full employment, where we are 2 or 3% unemployment, there's just not movement from other states like we saw 10 or 12 years ago. That's the main difference. So these employers are willing to try something else. And what you can find with a refugee population is that they're very needing an opportunity and very willing to work and open to what might come. And these employers are willing to try something different. So it seems like a good marriage of needs on both sides. Penambahan pekerja imigran ini juga dimungkinkan oleh telah pulihnya proses keimigrasian setelah lama terhenti akibat COVID. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, pemerintah Amerika Serikat membuka gerbangnya untuk pengungsi Ukraina untuk masuk dan berasimilasi di Amerika Serikat. Kita ajak Anda untuk melihat sebuah bisnis di Philadelphia yang membantu para warga Ukraina ini untuk menetap dan menjadi produktif. Ola Katchenka berasal dari Pakrovsk di wilayah Donetsk, Ukraina. Dia adalah seorang guru yang 3 tahun lalu membuka sebuah studio pengembangan anak-anak di Ukraina. Namun, invasi Rusia ke Ukraina memusnahkan semuanya. Обстріл був тоді, коли ми в той день, коли ми виїжджали. І мені казалось, я думала, що це знак, що треба їхати, треба рятувати дитину і виїжджати з міста. Наше місто не один раз було під обстрілами. Bersama putranya, Ola datang ke Philadelphia, Amerika Serikat, di mana ia memiliki kerabat yang dengan senang hati menampungnya. Приїхали, з першого дня почала шукати роботу. Тому що, як кошти вже закінчувалися, а треба було за що жити. Я дзвонила, але мови немає в мене, англійської мови. І я подзвонила пані Вірі. Vira adalah salah satu pemilik jaringan supermarket Ukraina di dekat Philadelphia. Vira telah menetap di AS selama lebih dari 16 tahun, namun perang masih memukulnya dengan keras.
Я не могла це зрозуміти, я не могла пережити цього. Я не з'являлася на роботу, напевно, більше 2 тижнів. В мене опустилися руки, мені нічого не хотілося. Мені хотілося їхати до України і чимось там допомогти. Але я зрозуміла, що в мене вже, напевно, вік не цей. Я набралася сили і зрозуміла, що я повинна бути сильною. Pada bulan Maret, semakin banyak pengungsi Ukraina datang untuk meminta bantuan, sehingga Vira membuka toko baru November lalu. Kini katanya 25 pengungsi Ukraina dipekerjakan di 2 tokonya. Salah satunya Irina, pengungsi dari kota Ivano-Frakiv, yang datang ke AS melalui program Unite for Ukraine untuk bergabung dengan saudaranya di Philadelphia. На таку вакансію, як менеджер. Я просилась хоча б на кухню, я будь-що буду робити, тільки щоб просто забезпечити себе по мінімуму. І пані Віра просто, вона вселює в тебе віру в саму себе. Ти ніби потрапив в куточок України. Alexander yang berasal dari Lviv juga bekerja di toko ini, membantu di dapur. Мені здається, кожна людина би хотіла працювати там, де робити те в житті, що і приносить радість, а при тому, що приносить гроші. Menurut Vira, inilah cara yang bisa dilakukan untuk membantu, dan dia akan terus mempekerjakan orang Ukraina selama mampu. Dari Philadelphia, Pennsylvania, VOA. Pemirsa, usai jeda kita akan ajak Anda untuk bergabung dalam segmen Hellopreneur bersama dengan Arete Budianto dan ngobrol-ngobrol soal bisnis sushi di Maryland. Usai jeda. Ini adalah Breakstone pemirsa, khas dari kawasan Fells Point. Ini sebuah kawasan bersejarah di Baltimore, Maryland yang memang sudah ada sejak tahun 1726. Nah, ini memang suasananya enak banget untuk jalan-jalan karena di sini banyak sekali yang bisa dilihat ya. Selain juga ada harbor, ini juga banyak sekali kafe dan juga restoran. Nah, salah satunya adalah sebuah restoran sushi yang dimiliki oleh keluarga Indonesia asal Jakarta. Yuk saya ajak Anda kenalan dengan mereka. Ini gedung sama bisnis saya ini emang berjualan sushi dari tahun 2001. Memang udah ada owner yang lain ya. Dan saya sama mama itu memang kerja di sini. Tapi belum ada kesempatan sampai akhirnya tahun 2017 itu mama ditawarin. Jadi kamu mau apa tidak untuk coba over, gitu. Ya take over bisnis sendiri dan ya kita take the opportunity gitu. Memang lokasinya bagus sih menurut saya. Ini menarik sekali ya bahwa di Amerika Serikat itu amat sangat mungkin dari orang yang bekerja awalnya di restoran lalu take over atau mengambil alih peran sebagai pemilik. Gimana pengalamannya? Iya betul. Jadi saya sendiri sebenarnya mulai tahun 2007 ya, baru lulus SMA. Dan saya dipanggil mama ya, kamu mau apa nggak kesini gitu ya. Sama seperti orang umumnya aja lah, sebenarnya nggak ada kepikiran mau kerja di restoran bisnis sebenarnya. Dari sebelumnya belum pernah kerja di restoran atau punya background berbisnis restoran? Saya masak Indomie di rumah itu aja. Saya punya pilihan dulu akuntansi atau enggak manajemen atau enggak psikologi sebenarnya. Tapi setelah coba-coba diajarin, saya jadi kayaknya lebih tertarik untuk dunia masak-memasak sebenarnya. Berapa lama Niko belajar untuk bisa mendalami seluk-beluk sushi? Dari pertama kali belajar sushi itu mungkin tahun 2009 kali ya, benar-benar belajar full time mau jadi sushi chef ya. Mungkin 5 tahun pertama itu yang challenging sekali gitu. Karena, apa aja challenges? Jadi pertama kali itu potong ikan aja gitu ya, itu susah sekali gitu loh. Karena pertama kali diajarin itu sebenarnya hanya masak nasi aja. Jadi hampir tiap hari datang masak nasi aja, masak nasi gitu. Sama potong ketimun, potong avocado. Mereka jadi intinya waktu 5 tahun pertama belajar itu nggak dikasih pegang ikan sama sekali justru. Jadi kalau misalkan ngomongin barang-barang mentah kayak sushi kayak begini, kita mesti pilih suppliernya yang bagus. Jadi suppliernya itu kan ada bermacam-macam di sini ya. Dari yang ada namanya yang besar, ada yang medium, ada yang kecil kan. Jadi itu terserah sama kita kan. Yang nomor satu itu research,
make sure kita punya supplier itu memang reputable supplier. Kita itu supplier bisa punya 2 atau 3 ya. Jadi kita compare dalam segi kualitas dan juga dalam segi harga. Cek si A, cek si B, cek si C, kualitas juga sama. Jadi yang mana yang paling bagus itu ya kita. Jadi intinya daripada kita susah-susah, biar mereka aja yang kamu mau kita punya bisnis apa enggak gitu. Oh, jadi mereka yang kayak saling bid gitu atau saling pitching ya untuk bisa mendapatkan bisnis Nico. Betul. Jadi supplier ini juga yang garansi sama kita kalau misalkan barangnya ini emang kualitasnya yang paling tinggi. Kita sebagai chef, habis kita menerima itu kita mesti inspect juga gitu. Karena walaupun bagaimanapun parasit itu masih tetap ada. Jadi kadang-kadang kita buka, mereka bilang, oh ini high grade, sashimi grade, tapi kadang-kadang memang masih ada. Jadi itu tugas kita sebagai chef itu loh. 1,5 hari aja mesti habis. 1,5 hari itu mesti habis. Nah, kalau gitu berarti gimana dong mengakali supply-nya? Karena kan customer jumlahnya nggak sama setiap hari. Betul. Jadi kita ya, karena kan udah lumayan pengalaman lah ya, jadi kita udah punya hitungannya juga masing-masing. Ikan yang ini kita mau ordernya berapa banyak, dan ordernya hari apa. Dicobain. Wah, biasa cantik banget nih. Apa sih yang jadi best sellernya? Best seller di sini itu kita punya tuna ya sebenarnya. Bluefin tuna itu kita selalu pakai dari Spain sekarang. Menurut saya itu kualitasnya paling tinggi sekarang. Ini yang dari Jepang itu kan yellowtail ya. Ini namanya amberjack, tapi masih satu keluarga lah. Amberjack. Amberjack ya. Jadi sebetulnya menguntungkan nggak bisnis sushi itu? Menguntungkan sekali sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan ya sesuatu yang pengolahannya tidak terlalu rumit. Minimal gitu. Minimal, ya. Jadi yang penting kita punya supplier yang bagus, barang yang bagus, yang kualitasnya bagus, dan kita punya skill yang mencukupi, dan itu aja udah cukup. Sejauh ini apa saja tantangan yang ditemui? Oke, sebenarnya nomor 1 itu pricing ya sekarang ya, karena inflasi dan segala sesuatu yang kejadian di dunia kan naik turun ya. 5 tahun belakangan ini harganya itu naik lumayan tajam. Nomor 1 itu harga, nomor 2 itu kualitas. Kayak saya bilang tadi, supplier itu mesti ada kalau bisa 2-3 untuk compare quality. Karena saya juga ada advantage sebenarnya, karena saya ada teman banyak yang juga yang kerja di sushi bisnis juga seperti ini. Adik saya pun juga sebenarnya kerja di 30 menit dari sini, sama juga di restoran sushi juga. Jadi kita kadang-kadang kalau mereka butuh sesuatu, ada pertanyaan tentang sesuatu like harga atau availability, mereka tanya ke saya juga kadang-kadang suka tanya ke mereka juga. Kalau misalnya bicara soal inflasi dan lain sebagainya mempengaruhi harga, lalu bagaimana dengan konsumennya? Ya itu dia juga sebenarnya. Kalau bisa ya nggak naikin juga ya harganya ya, biar konsumennya juga masih tetap datang dan bisa enjoy ya, nggak ada komplain. Tapi ya sejauh ini semenjak pandemi kita udah revisi harga baru 1 kali. Itu karena pandemi juga. Aside dari harga yang meningkat, pengurangan customer juga sih sebenarnya ya, dibandingin sama sebelum pandemi ya. Dan tadinya itu kami juga nggak ada delivery service kayak Uber Eats, DoorDash, GrabHub. Tapi semenjak pandemi itu seakan-akan kayak memaksa kita lah supaya buat pakai servisnya mereka gitu lah. Delivery company itu kan minta cut kan dari kita as high as 20-30% gitu loh. Dan mau nggak mau itu juga yang dari delivery company sendiri itu kita mesti upcharge sedikit jadinya. Tapi sejauh ini ya kayaknya customer-nya itu oke juga sih gitu. Jadi pertama dipencet dulu dulu ke dalam. Dipencet dulu ke dalam. Nah, dibuka lagi. Oke. Terus dicubit. Sambil dicubit tarik. Coba jadi nggak mungkin jadi situ. Wow. Jadi sih. Jadi ya kalau misalnya belajar berapa? 2 tahun bisa ya? Bisa kayaknya. Kerja di sini. Jadi spicy mayonnaise, wasabi mayonnaise, sama eel sauce. Wah, ini aromanya udah wangi banget. Thank you ya Nico udah ngajarin saya bikin sushi.
Ternyata lumayan kan ya? Lumayan, saya iya. latihan 6 bulan bisa dong ya? Bisa. Magang di sini. Ya pemirsa, saya udah nggak sabar untuk menikmati sushi kreasi sendiri dan juga dari Nico tadi. Dan itu dia tadi pemirsa ngobrol-ngobrol kita dengan Nanami Sushi di Baltimore. Sekarang kita istirahat dulu, tapi sebentar lagi akan kembali ke Randy Wicaksana di kota New York. Stay tune. Welcome back to Global Report, pemirsa. Sobat TikTok dan Instagram pasti sering tergoda mengunjungi restoran yang viral di medsos kan? Di New York City, banyak banget influencer berkeliaran setiap hari mengekspos berbagai lokasi termasuk restoran-restoran tua yang mendadak populer karena viral. Kita simak. Selama puluhan tahun, Lexington Candy Shop di kota New York menyajikan burger, kentang goreng, dan milkshake. Terakhir kali direnovasi tahun 1948, restoran ini menghadirkan nuansa jadul. Tapi bukan berarti pelanggannya juga kuno. Agustus 2022, influencer TikTok dan Instagram Nicholas Heller alias New York Nico yang punya 1,2 juta pengikut mampir ke sini untuk menikmati segelas Coke Float, racikan sirup cola, air soda, dan es krim. Nico pun membuat konten di sana. Videonya viral dan mendapat 4,8 juta likes. So that was 3 o'clock in the afternoon. At 3:30, 4 o'clock, people started lining up. And it's like, what's going to happen here? And the next day, it was a Saturday, 8 o'clock, we opened up. People coming in 8 o'clock in the morning for Coca-Cola floats. Ketika UKM mendadak viral di media sosial, jumlah permintaan bisa membuat kewalahan. Pemilik bisnis harus segera beradaptasi. Tapi pebisnis yang cerdas bisa menyulap ketenaran baru menjadi perubahan jangka panjang. Sebelum Nico datang, Coke Float-nya hanya laku 10 gelas per hari. Kini laku 200 gelas di hari kerja dan 500 gelas di akhir pekan. We made it through COVID. 98 years, we're still here. So we made it through. And it was starting back, but we did not expect or know how much it was. It's like a tidal wave when they came in. Sosok lain yang familiar dengan kata viral adalah Dominic Ansel. Pada 2013, sebelum istilah jadi viral merebak, koki pastry keturunan Perancis itu menciptakan cronut, perpaduan croissant dan donat di toko kue yang baru dibukanya di New York. Cronut pun viral gara-gara liputan surat kabar dan televisi. Bahkan, ia harus menyewa petugas keamanan untuk mengendalikan antrean. So it was very overwhelming, I have to say. It's not a feeling of like joy and happiness, a feeling of stress and like pressure. You have to provide more, you have to keep the quality, you have to still give the customer service. 10 tahun kemudian, menu pastry lain ciptaannya pun laku keras. Ia juga membuka cabang di Hong Kong dan Las Vegas. Tokonya di New York masih mengundang antrean, walau tidak sestres dulu. Bahkan mereka meminjamkan payung saat hujan atau membagikan mawar saat hari Valentine. Ia mengaku didekati pebisnis yang ingin memproduksi massal cronutnya, namun ia menolak. I think the most important for me was to keep on doing what I want to do, which is keep the quality, keep the interaction with the guests and the customer's experience. And go from there. It was not bad, like, you know, making money and expanding it and like mass producing it like everyone was telling me to do. Dari New York, tim VOA. Siapa di sini yang hobinya baca buku atau koleksi komik? Di Amerika, komik bahkan bisa jadi substitusi emas dan berlian. Kenapa bisa? Karena beberapa komik langka harganya bahkan bisa seharga berlian. Kita lihat liputannya di Comic Con New York City beberapa saat lalu berikut ini. Lebih dari 200.000 penggemar berat buku komik yang bercosplay dengan kostum tokoh komik kesayangan mereka memadati Javits Center di New York City baru-baru ini untuk New York City Comic Con. I love Comic-Con because I like to see all the like cool exclusives and cosplays, everything. It's just like, it's experience. Electric. It's a lot of energy. You feed off other people's energy and you know, you just come
and enjoy the excitement. I think it's very inclusive here. It's a good place for people who are all fans of the same thing to just get together and celebrate what they love. Banyak menyoroti kostum dan beragam komik baru yang inovatif. Namun, harta karun seperti buku-buku komik antik juga ikut meramaikan pameran ini dengan harga yang mencapai jutaan dolar. When you go to Comic-Con, you're going to see all the flash and the glitz, all the cosplayers, the Hollywood stars. But at its core, at its heart, it's all about vintage comic books. You're going to see rows of books worth millions of dollars. Beberapa buku bahkan lebih mahal daripada harga berlian. This one right here is by Bob Kane from DC Comics from 1939. It's the first appearance of Batman ever in a comic book. This comic book in this condition is worth approximately $400,000. This is Marvel Comics #1. This copy is one of the best copies known to exist in the world, and this comic book is worth $3 million. Pada tahun 2022, Heritage, rumah lelang seni komik terkemuka di Amerika Serikat, melaporkan penjualan melebihi 195 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah. Angka ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Comic books fit into some people's investment portfolios. They're looking for alternative forms of investment outside of stocks and bonds and precious metals. They're looking for something they're also passionate about, and they're passionate about comic books. Siapa tahu buku komik yang Anda beli hari ini mungkin akan menjadi investasi berharga di masa depan. Dari New York City, Randy Wicaksana, VOA. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat. Saya Randy Wicaksana dan seluruh teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus VOA Global Report setiap pekannya di YouTube VOA Indonesia. Pamit, sampai jumpa.